Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama pagi hari ini kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Sungguh besar rasa syukur kami Tuhan, jika pada pagi hari ini masih Kau beri kesempatan bagi setiap kami untuk ada di tempat ini, memuji, menyembah Engkau Yesus. Saat ini kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, meninggikan-Mu Bapa. Inilah pujian kami Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang
bersyukur Tuhan buat pujian yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan nyata terjadi dalam kehidupan setiap kami dan menguatkan hidup kami dari pagi ini sampai kapanpun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi di pagi hari yang indah ini. Masih dalam tema kasih karunia menjadi mempelai Kristus. Tentunya sebagai mempelai, kedua mempelai harus mempunyai yang namanya kasih kepada satu dengan yang lainnya. Mari kita langsung baca dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam Wahyu yang kedua, Wahyu pasal kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca, kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, menceritakan, menggambarkan betapa jemaat di Efesus, gereja di Efesus, pelayan-pelayan di Efesus adalah sebuah gereja yang ideal. Mereka memiliki kualitas yang luar biasa menurut pandangan manusia. Para pelayan-pelayannya, orang-orang yang ada di dalamnya juga adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak hanya luar biasa, tetapi mereka juga diperlengkapi oleh karunia-karunia yang luar biasa dan lengkap untuk sebuah gereja. Bisa dikatakan mungkin kalau zaman sekarang mereka adalah gereja yang sangat ideal. Mungkin bisa dikatakan mereka juga adalah gereja yang penuh sesak dengan kehadiran jemaat yang banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dipandang manusia baik, apa yang dipandang manusia hebat, belum tentu itu dalam pandangan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Kata mencela ini adalah kata yang keras sekali. Dua kata di dalam Alkitab Tuhan berkata dengan keras. Yang pertama kata celakalah. Kata celakalah ini hampir sama dengan kata matilah saja engkau. Begitu keras kata celaka ini. Dan kata kedua yang juga cukup keras adalah kepada jemaat di Efesus. Dikatakan aku mencela engkau. Mencela siapa? Mencela mereka. Mereka siapa? Jemaat di Efesus. Siapa jemaat di Efesus? Jemaat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga adalah jemaat yang luar biasa tadi. Tetapi ternyata Tuhan mencela mereka. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan sangat concern, Tuhan sangat perhatian dengan hal ini. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai pelayanan kita itu motivasinya bukan motivasi yang benar. Ternyata kalau kita baca dari ayat ini, bisa saja seorang pelayan itu melayani Tuhan tanpa mencintai Tuhan. So, para pelayan Tuhan, baik saya maupun saudara kita semua, perhatikan baik-baik bagaimana apa yang menjadi motivasi pelayanan kita. Mengapa kasih mula-mula ini begitu penting? Ingatkah Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal Bapak Ibu jatuh cinta kepada pasangan kita masing-masing. Bagaimana kita rela berkorban, bagaimana kita rela meluangkan waktu, bagaimana kita rela membelikan ini dan itu, dan bagaimana kita rela berjalan jauh bersama dengan pasangan kekasih kita tersebut. Karena apa? Karena ada kasih mula-mula
yang menggebu-gebu di dalam diri kita. Bapak Ibu bisa membedakan ketika Bapak Ibu di dalam mall atau di food court bisa melihat ini pasangan ini adalah orang yang sedang mengalami kasih yang mula-mula, baru jatuh cinta atau sudah 10 tahun menikah. Apabila mereka asik ngobrol tanpa memegang handphonenya masing-masing, kita bisa melihat bahwa mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Tapi kalau sudah mereka memegang handphonenya masing-masing dan asik dengan handphonenya masing-masing, bisa kita lihat mungkin bukan pasangan yang baru atau sudah lama mereka berpasangan. Tapi apa yang mau kita belajar pada hari ini? Kasih mula-mula itu memberikan kekuatan. Kasih mula-mula itu memberikan semangat. Kasih mula-mula itu memberikan rasa rela berkorban untuk melakukan. Kenapa? Karena kasih mula-mula itu memberikan intensitas, kualitas, dan prioritas yang tinggi kepada pihak kedua. Kasih mula-mula itu membuat kita ingin mendahulukan, memprioritaskan kesenangan dari pihak kedua. Dan Tuhan sudah melakukannya dari pihak Tuhan kepada kita. Dengan tidak memandang status keilahiannya, dia turun mengosongkan dirinya, rela mati di kayu salib demi setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan kita? Masih adakah kasih mula-mula itu menggebu-gebu dalam hidup kita? Apakah itu yang menjadi dasar pelayanan kita? Perhatikan baik-baik, jangan sampai motivasi kita dalam melayani Tuhan dilakukan dengan motivasi yang salah. Ingin memegahkan diri, ingin mendapatkan pujian, atau motivasi ekonomi, atau ingin memenangkan persaingan, atau apapun. Tapi biarlah motivasi pelayanan kita kembalikan lagi karena kasih kita kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam bacaan kita, bagaimana Tuhan memuji jemaat di Efesus tentang kualitas mereka yang luar biasa. Tetapi ketika kasih mula-mula itu hilang, maka itu menjadi dasar kejatuhan mereka. Kalau kita baca di ayat yang berikutnya, di ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan kasih mula-mula sama saja kita sudah mengalami kejatuhan. Bapak Ibu para pelayan, ingatkah engkau ketika engkau memiliki kasih mula-mula, bagaimana gerejamu mengadakan KKR dan engkau rela usung-usung, bongkar pasang sound system, angkat kursi, bantu menyapu gereja, bantu mempersiapkan ini itu, dan engkau begitu merindukan untuk kembali hari Minggu datang lagi, kerinduanmu untuk bertemu dalam pertemuan ibadah begitu menggebu-gebu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang? Apakah sekarang engkau akan berkata, aduh udah hari Minggu lagi ya, tugas lagi ya, pelayanan lagi ya, aduh lelah rasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Efesus, bertobatlah, bertobatlah, kembali lakukan seperti yang semula engkau lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, para mempelai Kristus, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kenapa demikian? Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat yang ke-12 dan ke-13, dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Maka dikatakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Siapa? Mereka yang mempertahankan kasih mula-mula itu terus menggebu-gebu di dalam hati mereka. Dan itu menjadi dasar dan motivasi mereka di dalam melayani Tuhan. Yaitu adalah karena kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Memberikan kualitas, intensitas, dan prioritas yang tertinggi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita baca dalam ayat yang berikutnya. Di dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perhatikan baik-baik,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Ahli Taurat dan orang Farisi sangat menjaga dengan baik pola-pola hidup keagamaan mereka. Ternyata itu tidak cukup kalau kita hidup hanya di dalam roh agamawi saja. Di balik itu semua harus ada cinta yang menggebu-gebu, yaitu kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ayat yang terakhir akan kita baca kembali di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jatuh cintalah lagi kepada Tuhan. Jatuh cintalah lagi kepada Tuhan kita. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kembali ingat kebaikan Tuhan. Kembali ingat kasih Tuhan. Pelihara kasih yang mula-mula itu. Karena itu akan memberi kekuatan, memberi semangat, memberi satu perasaan rela berkorban kepada Tuhan. Tanpa mementingkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Mempelai Kristus, satu saja pesannya. Kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami percaya ada kasih Tuhan yang baru, berkat mujizat Tuhan kepada setiap kami. Tapi biarlah dari kami Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah selalu muncul kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Sehingga itulah menjadi motivasi kami di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Sebab kasih itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini diberkati luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.